Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Amalia Cahya, nomor induk mahasiswa 18 10 20 10 25. Saya di sini akan melakukan evaluasi hipnotis 5 jari dan ketidakpatuhan. Pertama, saya akan melakukan hipnotis 5 jari. Sebelumnya, saya telah membaca catatan keperawatan dan catatan medis klien. Kemudian, saya juga telah mengeksplorasi perasaan diri saya. Saya juga telah menyiapkan alat berupa pulpen dan kertas. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nova Amalia. Saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Aisyah Yogyakarta yang bertugas pada hari ini dari pukul 8 sampai pukul 3 sore nanti. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Mbak Esti. Biasa dipanggil siapa, Mbak? Mbak Esti. Berarti saya boleh panggil Mbak Esti ya? Ya. Baik, Mbak Esti, hari ini kita akan berdiskusi mengenai kondisi Mbak Hesti. Nanti ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Mbak Hesti. Mbak Hesti bisa menjawab dengan jujur. Mbak Hesti tidak perlu khawatir, apapun yang akan Mbak Hesti sampaikan kepada saya akan tetap menjaga kerahasiaannya dan hanya digunakan selama proses keperawatan saja. Kalau boleh tahu, bagaimana perasaan Mbak Hesti sekarang? Perasaan saya itu sedih, kadang emosi, sulit berpikir, terus kadang tuh nangis sendiri, Mbak. Baik, Mbak Hesti, saya tahu bagaimana perasaan Mbak Hesti saat ini. Mbak Hesti, hari ini kita akan berdiskusi mengenai kondisi yang sedang Mbak Hesti rasakan. Nanti waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Mbak Hesti bersedia? Ya, Tempatnya mau di mana, Mbak? di sini aja, Mbak. Baik, kalau Mbak Hesti bersedia, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Enggak ada. Jika tidak ada, sebelumnya izinkan saya untuk menutup pintu agar tetap menjaga kerahasiaan Mbak Hesti ya. Ya. Baik, Mbak Hesti, marilah kita mulai diskusi kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Mbak Hesti, tadi Mbak Hesti sudah bercerita sedikit, sudah mengatakan sedikit bagaimana perasaan Mbak Hesti. Mbak Hesti tadi bercerita kepada saya bahwa Mbak Hesti merasa sedih, bingung, emosi, kemudian sulit berpikir, dan terkadang sering menangis sendiri seperti itu ya Mbak Hesti. Ya. Kalau boleh tahu perasaan itu disebabkan karena apa, Mbak? Karena saya itu cari pekerjaan tuh nggak dapat, Mbak. Baik, lalu dengan perasaan seperti itu, apakah Mbak Hesti bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa? Ya bisa, tapi kurang fokus dan kurang konsentrasi. Baik, Mbak Hesti. Jadi Mbak Hesti tadi menceritakan bahwa Mbak Hesti merasakan sedih, bingung, emosi, kemudian sulit berpikir dan kadang sering menangis sendiri karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan seperti itu ya Mbak Hesti. Nah, Mbak Hesti, kondisi Mbak Hesti ini itu disebut juga sebagai kondisi ansietas. Ansietas itu adalah keadaan emosi. Nah, di sini saya akan melatih Mbak Hesti untuk melakukan hipnotis 5 jari. Hipnotis 5 jari ini bertujuan untuk merilekskan Mbak Hesti, kemudian agar Mbak Hesti bisa lebih rileks, lebih tenang, seperti itu ya Mbak Hesti. Nah, apakah Mbak Hesti bersedia? Baik Mbak Hesti, kita mulai ya Mbak Hesti. Sebelumnya kita duduk seperti ini dulu ya Mbak Hesti, bersila. Ini. Ya, kemudian tangannya ditaruh di lutut, telapak tangan menghadap ke atas. Gini. Ya. Baik Mbak Hesti, sekarang coba Mbak Hesti untuk rilekskan pikiran Mbak Hesti, kemudian tenangkan hati Mbak Hesti. Kita berkonsentrasi ya Mbak Hesti, nanti akan saya pandu. Nah, sekarang coba rilekskan pikiran, kemudian tenangkan hati Mbak Hesti dan konsentrasi. Akan saya pandu ya Mbak Hesti. Tarik nafas panjang Mbak Hesti, kemudian tahan. Tahan 5, 4, 3, 2, 1. Hembuskan secara perlahan Mbak Hesti.
Kemudian tarik nafas lagi Mbak Esti. Tahan 5, 4, 3, 2, 1. Hembuskan secara perlahan Mbak Esti. Kemudian tarik nafas panjang dan pejamkan mata ya Mbak Esti. Tarik nafas panjang, tahan, pejamkan mata. 5, 4, 3, 2, 1. Hembuskan secara perlahan Mbak Esti. Kemudian lekatkan ibu jari ke jari telunjuk. Kemudian tarik nafas panjang Mbak Esti. Kemudian pikirkan badan Mbak Esti, bahwa badan Mbak Esti sehat, kemudian bugar. Badan Mbak Esti sehat dan bugar. 5, 4, 3, 2, 1. Hembuskan secara perlahan Mbak Esti. Kemudian lekatkan ibu jari ke jari tengah. Tarik nafas panjang Mbak Esti. Pikirkan hal-hal yang positif, hal-hal prestasi yang pernah Mbak Esti raih, kemudian mendapatkan pujian banyak oleh orang-orang. 3, 2, 1. Hembuskan Mbak Esti secara perlahan. Kemudian lekatkan ibu jari dengan jari manis Mbak Esti. Kemudian tarik nafas panjang Mbak Esti. Tahan, pikirkan bahwa Mbak Esti dekat dengan orang-orang yang Mbak Esti sayangi, dan orang-orang tersebut juga menyayangi Mbak Esti. Pikirkan orang-orang yang Mbak Esti sayangi, kemudian orang-orang tersebut juga menyayangi Mbak Esti. Kemudian hembuskan secara perlahan Mbak Esti. Kemudian lekatkan ibu jari dengan jari kelingking Mbak Hesti. Kemudian tarik nafas panjang Mbak Hesti. Tahan. Pikirkan tempat-tempat yang Mbak Hesti sukai, yang bisa menenangkan pikiran Mbak Hesti, seperti pantai, gunung. Pikirkan tempat yang Mbak Hesti senangi, yang bisa menyenangkan dan menenangkan Mbak Hesti. 3, 2, 1. Hembuskan secara perlahan Mbak Hesti. Kemudian tarik nafas panjang Mbak Hesti. Tahan. 5, 4, 3, 2, 1. Hembuskan secara perlahan Mbak Hesti. Kemudian tarik nafas panjang Mbak Hesti dan tahan. 5, 4, 3, 2, 1. Hembuskan secara perlahan Mbak Hesti. Tarik nafas panjang Mbak Hesti. Tahan dan buka matanya secara perlahan. 5, 4, 3, 2, 1. Hembuskan secara perlahan Mbak Hesti. Baik Mbak Hesti telah mengikuti terapi hipnotis 5 jari ini dengan baik sekali dan bagus. Nah Mbak Hesti, setelah melakukan terapi ini, bagaimana perasaan Mbak Hesti sekarang? Lebih tenang dan rileks Mbak. Baik Mbak Hesti merasa lebih rileks dan lebih tenang ya Mbak Hesti. Nah Mbak Hesti, terapi ini nanti bisa Mbak Hesti lakukan sendiri maupun dengan orang lain. Nanti apabila Mbak Hesti ingin melakukannya, akan melakukannya, Mbak Hesti jangan sampai lupa untuk menulis di catatan kegiatan harian Mbak Hesti. Nah, kira-kira Mbak Hesti mau melakukannya jam berapa? Ya, sekitar 9 dan 10 Mbak. Baik, jam 9 jam 10 ya. Nanti jangan sampai lupa untuk menulis di catatan harian Mbak Hesti ya. Nah Mbak Hesti, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Mbak. Tidak ada ya Mbak ya. Baik. Kita besok bertemu kembali untuk melakukan terapi ini kembali. Kira-kira Mbak Hesti mau jam berapa? Ya sekitar itu 9-10 Mbak. Mau jam 9 jam 10 ya. Tepatnya mau di mana? Di sini saja. Di sini, baik Mbak Hesti. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya permisi dulu ya Mbak Hesti. Terima kasih Mbak Hesti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan evaluasi ketidakpatuhan. Sebelumnya, saya telah membaca rekam medis klien dan catatan keperawatan klien. Kemudian, saya juga telah mengeksplorasi perasaan diri saya.
Dan saya juga telah menyiapkan beberapa alat berupa kertas, ballpoint, kemudian leaflet. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Perkenalkan, nama saya Nova Amalia. Saya perawat yang 1 minggu lalu merawat anak ibu di rumah sakit jiwa. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa? Bu Narti. Baik Ibu Narti, kalau boleh saya tahu bagaimana kondisi anak ibu saat ini? Akhir-akhir ini nggak mau minum obat, Mbak. Oke, baik. Apakah masih marah-marah? Masih. Oke, baik. Kalau bersosialisasi dengan orang lain, apakah sudah mau, Bu? Sudah sama keluarga dan teman-teman dekatnya. Oke, baik. Obatnya diminum secara teratur tidak, Bu? Ya itu tadi yang seperti saya bilang, akhir-akhir ini tidak mau minum obat. Oke, baik Ibu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan sharing mengenai bagaimana merawat anak ibu selama di rumah ya Bu ya. Nanti waktunya kurang lebih sekitar 20-30 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik, mau tempatnya mau di mana Bu? Di sini atau di luar? Di sini aja. Oke, baik Ibu. Apakah boleh saya menemui anak ibu terlebih dahulu untuk melihat kondisi anak ibu saat ini? Boleh, silakan. Oke, baik Ibu. Saya permisi untuk melihat kondisi anak ibu terlebih dahulu ya. Ya. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya nggak Mbak? Mbak Nova yang di rumah sakit itu toh? Iya, benar sekali Mbak Rani. Saya merawat Mbak Rani selama di rumah sakit kemarin 1 minggu. Wah, gak kerasa ya Mbak Rani, sudah 1 minggu Mbak Rani pulang dari rumah sakit. Nah Mbak Rani, coba sekarang bagaimana perasaan Mbak Rani saat ini? Baik-baik saja, Mbak. Apakah masih sering emosi? Masih. Apakah suara-suara atau halusinasi masih sering datang Mbak Rani? Masih. Oke, baik. Mbak Rani, apakah Mbak Rani mau bertemu dengan orang lain? Mau. Oke, baik. Mbak Rani mau nggak kalau misalnya ngobrol dengan keluarga atau dengan teman-teman atau dengan orang lain? Mau. Oke, baik Mbak Rani. Nah, Mbak Rani, apakah Mbak Rani sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampung? Iya. Wah, bagus sekali ya Mbak Rani. Mbak Rani sudah berani untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di kampung. Nah, Mbak Rani, kemudian untuk kegiatan sehari-hari bagaimana? Apakah Mbak Rani sudah bisa mandi sendiri? Sudah mandi sendiri. Makan minum? Makan minum juga sendiri, ambil sendiri juga. Wah, bagus sekali ya Mbak Rani. Nah, terus kalau misalnya cuci baju, masih dicucikan atau sudah nyuci sendiri? Nyuci sendiri. Wah, bagus sekali Mbak Rani. Nah, untuk obatnya apakah Mbak Rani minum secara teratur? Teratur minumnya? Kok tadi saya dengar dari ibunya Mbak Rani bahwa akhir-akhir ini Mbak Rani tidak ada beberapa obat yang tidak diminum oleh Mbak Rani. Enggak, tak minum kok. Oke, baik Mbak Rani. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan berdiskusi atau sharing mengenai pentingnya obat, kemudian pentingnya patuh terhadap obat ya Mbak Rani, sehingga kita mengetahui seberapa pentingnya obat tersebut ya Mbak Rani. Nanti waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Mbak Rani bersedia? Iya. Kalau Mbak Rani bersedia, tempatnya mau di mana? Di sini, di luar, atau mau di depan? Di sini aja. Oke, baik, di sini saja ya Mbak Rani ya. Oke Mbak Rani. Nah, tadi saya bertemu dengan ibunya Mbak Rani, dan ibunya Mbak Rani mengatakan bahwa akhir-akhir ini ada beberapa obat yang tidak diminum ya sama Mbak Rani. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu, apa yang menyebabkan Mbak Rani tidak mau minum obat?
Pahit Mbak rasanya. Oke, pahit ya. Nah, kira-kira biar Mbak Rani itu meminum obatnya tidak terasa pahit, biasanya memakai apa? Pakai roti. Oke, pakai roti. Mbak Rani, apakah masih ingat manfaat obat yang saya jelaskan selama di rumah sakit kemarin? Nggak ingat. Oke, nah saya ulangi kembali ya Mbak Rani. Jadi, obat yang Mbak Rani minum itu ada dua macam. Yang ini namanya clozapine. Ini diminum pada malam hari saja 1 tablet. Nah, ini fungsinya untuk membuat Mbak Rani itu menjadi lebih tenang, kemudian emosinya lebih terkendali, kemudian agar tidak cepat marah-marah. Selain itu, membuat istirahat atau tidur Mbak Rani agar lebih nyenyak. Nah, kemudian yang kedua, ini masih ingat gak Mbak namanya apa? Nggak ingat. Oh ya, ini namanya risperidone. Nah, ini diminum sehari 2 kali, pagi 1 tablet, malam 1 tablet. Nanti yang malam nanti boleh dibarengi dengan yang malam ini ya Mbak ya. Nah, obat ini berfungsi untuk menghilangkan suara-suara halusinasi yang mengganggu Mbak Rani. Nah, obat ini berfungsi untuk menghilangkan suara-suara halusinasi yang mengganggu Mbak Rani ketika Mbak Rani sedang sendirian. Nah, obat ini untuk membantu menghilangkan suara-suara tersebut Mbak Rani. Nah, Mbak Rani, sudah jelas Mbak Rani pentingnya obat ini? Iya Mbak. Oke, berarti kalau tidak minum obat akibatnya apa? Ada emosi, ada suara-suara yang terdengar, kemudian tidurnya tidak nyenyak. Iya, betul sekali Mbak Rani. Mbak Rani akan lebih cepat emosi, tidurnya terganggu, kemudian suara-suara halusinasinya nanti bisa muncul kembali. Nah, kemudian Mbak Rani masih ingat tidak bagaimana caranya menghilangkan marah-marahnya? Dengan ambil napas panjang. Oke, baik. Yang kedua? Tenangkan pikiran. Oke, bagus. Yang ketiga? Ibadah. Oke, bagus sekali. Terus yang keempat apa? Atau minum obat. Oke, bagus sekali. Masih ingat ya Mbak Rani? Nah, kemudian kalau misalnya Mbak Rani mendengarkan suara-suara yang mengganggu itu, apa yang harus Mbak Rani lakukan? Mengusir suara. Oke, bagus. Yang kedua? Ngobrol dengan orang lain. Wah, bagus sekali. Kemudian yang ketiga apa Mbak Rani? Melakukan kegiatan yang disukai. Wah, bagus sekali Mbak Rani. Kemudian yang keempat? Atau minum obat. Nah, bagus sekali ya Mbak Rani. Mbak Rani sudah mengetahui semua caranya ya Mbak ya. Tapi cara-cara tersebut apakah Mbak Rani lakukan? Tidak. Oke, suka lupa ya Mbak ya. Nah, ini saya membawa leaflet. Nanti Mbak Rani bisa melakukan seperti yang sudah saya ajarkan. Nah, apabila Mbak Rani lupa, Mbak Rani bisa lihat leaflet ini, gitu ya Mbak ya. Nah, pertemuan ini kita masukkan ke jadwal harian kita ya Mbak ya. Nah, coba mana jadwalnya? Ini Mbak. Oke, kita masukkan ke jadwal harian kita ya Mbak ya. Kita mulai dari bangun tidur. Bangun tidur Mbak Rani mau melakukan apa? Sholat. Oke, sholat. Kemudian? Membantu orang tua. Oke, membantu orang tua. Kemudian? Mandi. Oke, mandi. Kemudian? Makan pagi. Oke, sarapan. Oke, bagus sekali Mbak Rani. Lalu jangan lupa Mbak Rani untuk melakukan latihan nafas dalam. Nah, Mbak Rani mau melakukannya jam berapa? Jam 10 Mbak. Oke, kemudian jangan lupa juga untuk
ngobrol dengan keluarga atau sama teman dekat Mbak Rani. Mau melakukannya jam berapa, Mbak? Ya sore hari aja Mbak. Oke, sore hari ya Mbak ya. Baik. Nah, jangan lupa untuk mencantumkan obatnya juga ya Mbak ya, yaitu jam 7 pagi dan jam 7 malam. Gitu ya Mbak Rani ya. Ya. Oke, bagus sekali Mbak Rani. Nah, diskusi hari ini atau sharing hari ini sudah selesai ya Mbak Rani. Sharing hari ini kita sudah membahas bagaimana cara mengatasi emosi, kemudian bagaimana cara mengatasi suara-suara halusinasi, dan sharing mengenai pentingnya obat ya Mbak Rani ya. Nah, coba sekarang Mbak Rani ulangi bagaimana caranya mengatasi emosi. Tarik napas panjang. Oke, bagus. Yang kedua. Tenangkan pikiran. Oke, bagus. Yang ketiga. Ibadah. Oke, bagus. Yang keempat. Patuh minum obat. Oke, bagus sekali ya Mbak Rani. Kemudian bagaimana caranya kalau ada suara halusinasi? Apa yang harus Mbak Rani lakukan? Mengusir suara. Oke, bagus. Yang kedua. Mengobrol dengan keluarga. Oke, bagus. Yang ketiga. Melakukan kegiatan yang disukai. Oke, bagus. Yang keempat. Patuh minum obat. Oke, bagus sekali ya Mbak Rani ya. Mbak Rani sudah hebat, sudah bisa mengingat semua caranya. Nanti Mbak Rani jangan lupa melakukan kegiatan yang sudah kita jadwalkan ini ya Mbak Rani ya. Ya. Nah Mbak Rani, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya permisi dulu ya Mbak Rani ya. Saya akan berdiskusi atau sharing kembali sama Ibu Mbak Rani. Oke, baik, saya permisi dulu ya Mbak Rani. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, tadi saya sudah bertemu dengan anak Ibu, Mbak Rani. Tadi kita juga sudah berbincang-bincang atau berdiskusi tentang beberapa hal. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu. Selama Ibu merawat Mbak Rani, masalah atau hambatan apa yang Ibu rasakan ketika merawat Mbak Rani? Sulit minum obat, Mbak. Oke, sulit minum obat ya Bu ya. Nah, lalu ketika Mbak Rani sedang emosi, apa yang Ibu tahu atau apa yang harus Ibu lakukan ketika Mbak Rani emosi? Menemani dan menenangkan, Mbak. Oh iya, masih ingat ya Bu ya, bagus sekali. Baik, jadi ketika saya bertemu dengan Mbak Rani mengatakan bahwa Mbak Rani bosan minum obat, disuruh minum obat terus, jadi merasa bosan. Nah, jadi Mbak Rani itu gak suka minum obatnya karena obatnya terasa pahit. Nah, berarti di sini kita harus berusaha Bu, agar ketika Mbak Rani minum obat itu, Mbak Rani tidak terasa pahitnya, obatnya tidak terasa pahit. Nah, bagaimana caranya? Caranya ada beberapa cara Bu. Yang pertama itu nanti bisa diberikan teh manis. Jadi ketika Mbak Rani minum obat, setelah minum obat, Mbak Rani bisa diberikan teh manis agar menghilangkan rasa pahitnya. Kemudian cara yang berikutnya bisa dilakukan dengan menggunakan roti manis ya Bu ya. Jadi ketika Mbak Rani minum obat, Mbak Rani bisa menggunakan roti manis sehingga rasa pahitnya tidak terasa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak minum obat ya Bu ya. Ya. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk memberikan pujian, dukungan ketika Mbak Rani minum obat. Minimal pujian Bu. Nah, karena pujian atau dukungan itu akan memberikan rasa bahwa Mbak Rani itu dihargai. Nah, apabila Ibu mempunyai uang lebih, Ibu juga bisa memberikan hadiah kepada Mbak Rani apabila Mbak Rani bisa minum obat secara teratur selama 1 bulan. Misalnya, hadiahnya itu nanti bisa Ibu mengajak Mbak Rani jalan-jalan keluar, kemudian makan di luar,
makan bareng-bareng, seperti itu ya Bu ya. Karena yang sudah saya katakan tadi, hadiah, pujian, dukungan itu akan nah pujian itu akan memberikan rasa bahwa Mbak Rani itu dihargai Bu. Seperti itu ya Bu ya. Nah, tadi menurut informasi yang saya dapatkan ketika berbincang-bincang dengan Mbak Rani, masalah halusinasi atau suara-suara yang didengar sudah mulai berkurang ya Bu ya, atau jarang terdengar suara-suara tersebut. Jadi sudah ada peningkatan ya Bu ya? Iya. Nah Ibu, apakah Ibu masih ingat bagaimana cara ketika anak Ibu mengalami halusinasi? Masih. Baik Ibu, ada berapa cara Bu? 4 cara. Oke baik, saya tadi juga sudah mengajarkan kepada anak Ibu bagaimana cara untuk mengatasi halusinasi atau suara-suara yang muncul tersebut ya Bu ya, yaitu dengan cara mengusir dan menutup telinga. Nah nanti apabila anak Ibu sedang menutup telinga, berarti itu suara-suara halusinasinya sedang datang Bu. Nah nanti Ibu cukup mendampingi saja, kemudian nanti Ibu bisa mengajak ngobrol, kemudian Ibu bisa mengajak kegiatan yang disukainya. Nah kegiatan tersebut atau ngobrol tersebut itu agar mengalihkan pikiran atau suara-suara yang anak Ibu dengarkan. Nah kegiatan itu bisa berupa olahraga, kemudian mengaji, atau kegiatan lain yang disukai anak Ibu. Nah nanti harapannya atau mudah-mudahan ketika Ibu mendekati anak Ibu kemudian mengajak ngobrol, anak Ibu mau curhat kepada Ibu. Nah Ibu, pertemuan hari ini sudah selesai. Nah bagaimana Bu perasaannya setelah kita sharing seperti ini Bu? Ya tenang Mbak, agak tenang. Oke, lebih tenang ya Bu Lebih tenang ya. Oke, nah apakah Ibu masih ingat bagaimana cara agar anak Ibu bisa minum obat? Dikasih teh manis atau roti manis. Oke, bagus sekali Ibu masih mengingatnya ya Bu ya. Nah Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada Mbak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya permisi terlebih dahulu ya Bu ya, saya izin untuk pulang. Nanti apabila Ibu membutuhkan sesuatu atau membutuhkan bantuan segera, Ibu bisa menghubungi kader atau Ibu juga bisa langsung menghubungi saya. Iya Mbak. Oke baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya permisi dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.